Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Muhammad Firman An-Nur, SSI MPD, dengan NIDN 1108028903. Saya adalah dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Kalimantan Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Statistika Matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dan merupakan salah satu rumpun mata kuliah statistika dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester ke-6. Mata kuliah Statistika Matematika membahas landasan teoritis statistika yang berfokus pada pengembangan konsep-konsep probabilitas sebagai dasar inferensi statistik. Mahasiswa mempelajari variabel acak, distribusi peluang diskrit dan kontinu, harga harapan, serta fungsi pembangkit momen. Adapun mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa memiliki pemahaman konseptual dan kemampuan analitis terhadap konsep dasar teori peluang sebagai landasan dalam kajian statistika. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ruang sampel, kejadian, serta prinsip-prinsip dasar dalam menentukan probabilitas suatu peristiwa. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep variabel acak, baik diskrit maupun kontinu, serta menentukan fungsi distribusi probabilitas yang berkaitan dengan variabel tersebut. Pada tahap lanjut, mahasiswa diharapkan mampu menghitung, menginterpretasikan harga harapan dari suatu variabel acak, serta mahasiswa mampu memahami konsep dan menyelesaikan soal terkait fungsi pembangkit momen. Adapun CPL pada mata kuliah ini, yang pertama adalah 1. Pada aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mewujudkan iman dan moral dalam tindakan, menghargai keyakinan orang lain, serta terwujudnya iklim pendidikan yang demokratis, ideologis, dengan tujuan akhir untuk menentukan kebenaran. Yang kedua, pengetahuan. Menguasai teori dan prinsip-prinsip terkini pembelajaran matematika, serta perkembangannya untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Pengetahuan kembali, menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran matematika. Adapun pada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan khusus, mampu merekonstruksi, menganalisis, dan berpikir secara terstruktur terhadap model matematika dari suatu masalah nyata, serta mengkaji keakuratan dan menginterpretasikan hasil. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan bahasa baik dalam integrasi kegiatan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mampu memahami definisi dan konsep peluang serta cara mendapatkannya. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi dasar-dasar menghitung probabilitas. Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan soal dalam bentuk fungsi variabel random serta distribusi-distribusinya. Lalu CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi serta menyelesaikan soal harga harapan dan fungsi pembangkit momen. Dari 4 CPMK tadi, kemudian dipecah lagi kemudian menjadi 7 sub CPNK sebagai berikut. Selanjutnya, bahan kajian dan sumber pustaka pada mata kuliah ini. Yang pertama, bahan kajian, aturan membilang. Yang kedua, probabilitas, variabel random baik diskrit maupun kontinu. Kemudian, distribusi variabel random diskrit. Yang selanjutnya, distribusi variabel random kontinu, harga harapan, dan fungsi pembangkit momen. Adapun pustaka utama pada mata kuliah ini adalah buku Statistika Matematika yang saya susun sendiri bersama dengan teman-teman di Prodi Pendidikan Matematika, serta pendukung buku Introduction to Probability and Math karya Bain. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah tugas individu sebanyak 15%. Yang kedua adalah kuis dan latihan soal
sebanyak 5%, kemudian dilanjutkan dengan UAS sebesar 35%, kehadiran sebesar 10%, keaktifan di ruang kelas sebanyak 10%, kemudian UTS sebanyak 25%. Adapun prinsip perkuliahan pada mata kuliah ini menganut pada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah delivery, interaction, yang kedua interaction, yang ketiga adalah assessment. Pada aspek delivery, dosen menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yang terdiri dari CPL, CPMK, dan sub-CPMK, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah, yang kemudian disampaikan dengan metode pembelajaran secara hybrid. Ada sebagian dilaksanakan secara tatap muka, sebagian lagi dilaksanakan secara daring. Selanjutnya pada interaction, fokus pada interaction pada perkuliahan adalah melaksanakan diskusi atau tanya jawab, kemudian refleksi. Pada assessment, selain daripada tugas dan ujian, dosen juga melakukan asesmen kepada mahasiswa melalui pemberian kuis atau latihan soal. Pada praktiknya nanti, siswa diminta untuk mengerjakan soal ke depan, lalu juga diakses keaktifan mahasiswa. Dalam konteks ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan kembali apa yang sudah mereka dapatkan dari penjelasan materi di kelas. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah ini, yang mana pada pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran pertemuan keempat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kembali lagi kita hari ini ya untuk mata kuliah Statistika Matematika. Hari ini pertemuan keempat. Sebelum kita mulai, silahkan salah satu untuk memimpin doa pembuka lebih dahulu. Saya, Pak. Ya. Silahkan. Baik semuanya, mari kita ambil sikap berdoa. Izinkan saya memimpin doa secara agama Katolik. Berdoa dimulai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi tadi hingga sekarang. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Semoga apa yang disampaikan oleh dosen kami dapat kami pahami. Berkatilah juga dosen kami, semoga Engkau berikan kesehatan kepadanya dan keluarganya. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, melalui pencerahan Putra-Mu Yesus Kristus yang berkuasa, hingga sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih atas doanya. Kita lanjut sebelum perkuliahan dimulai. Silahkan isi dulu presensinya. Oke, aman semuanya? Oke. Bapak jelasin sedikit, jadi kembali Bapak jelaskan sedikit, mata kuliah ini bertujuan untuk memahami, agar kalian mampu memahami definisi serta dan konsep teori peluang, serta cara untuk mendapatkannya ya. Maksudnya mendapatkan di sini berarti cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Indikatornya nanti kalian mampu memahami, jadi nanti bisa menjelaskan kembali ya. Lalu menyelesaikan masalah yang sudah kita bahas, yaitu tentang konsep probabilitas atau teori atau peluang ya. Indikator kriterianya nanti kalian mampu menjelaskan dan menyelesaikan soal kejadian komplement dan saling bebas. Juga nanti kita tambahin saling lepas gitu ya. Ini pertemuan Bapak, kita review kembali pertemuan minggu lalu ya. Kita sudah menjelaskan sedikit tentang kejadian majemuk. Kalau kalian masih ingat, prinsipnya probabilitas atau peluang pada kejadian majemuk itu mengikuti prinsip dari himpunan. Jadi kalau kita punya kejadian gabungan dan kejadian irisan, kita cukup tambahkan peluang di depannya. Ingat, peluang itu nilainya dari 0 sampai dengan 1. Jadi nanti konsepnya ada konteksnya adalah dia tetap hasilnya 0 sampai dengan 1. Jadi peluang A gabungan B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Begitu juga sebaliknya, peluang A irisan B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A gabungan B. Kita asumsikan bahwa A dan B itu suatu kejadian ya. Lanjut,
kita punya contoh soal di sini. Ini masih minggu lalu. Kita punya peluang mahasiswa lulus kalkulus 2/3. Lalu ada mahasiswa lulus statistik itu 4/9. Jika kita kemudian ketahui bahwa sekurang-kurangnya ia lulus salah satu mata kuliah itu adalah 4/5, kita boleh bertanya berapa peluangnya ia lulus wajib kedua-duanya, ya. Di sini kelihatan ya, kalau kita anggap kalkulus itu adalah kejadian A, lalu statistika adalah kejadian B, maka peluang A-nya berarti berapa? 2/3. Lalu ke peluang B-nya berarti berapa? 4/9. Sekurang-kurangnya berarti boleh milih kan ya? Atau ya, kalau atau berarti apa? Gabungan. Berarti gabungannya adalah 4/5. Yang dicari berarti apa? Irisannya. Berapa irisannya? Tada, sudah kita dapatkan jawabannya kemarin ya. Aman ya? Maka peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. 2/3 ditambah 4/9 dikurang 4/5 sama dengan 14/45. Ini minggu lalu ya. Lalu apa yang akan kita pelajari minggu ini? Jadi basically kita lanjutan dari kejadian majemuk, peluang kejadian majemuk atau probabilitas kejadian majemuk. Kita akan mempelajari kurang lebih tiga kejadian. Pertama yang saling lepas, kejadian saling komplement, dan lalu kejadian saling bebas. Kejadian saling lepas dan komplement itu lumayan bisa kita digambarkan seperti ini, tapi kejadian saling bebas itu nanti kasus tersendiri, ini hanya ilustrasinya saja ya. Tapi kalau kejadian saling lepas dan komplement itu ilustrasinya sudah sesuai dengan diagram Venn seperti ini. Oke, kita mulai. Coba kalian bayangkan, kalau di satu kelas itu ada 5 laki-laki, 7 perempuan. Oke, kita melihat perspektifnya jenis kelamin ya. Kalau dari satu kali pemilihan, Bapak pilih salah satu, berapa peluangnya kira-kira terpilih laki-laki atau perempuan? 100%. Kenapa 100%? Ya pilihannya cuma ada 2 itu kan? Laki-laki atau perempuan, Pak. Nggak ada yang lain gitu ya. Nah, bayangkan kalau Bapak milih salah satu dari orang di kelas itu, tapi dia wajib laki-laki dan perempuan. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Nggak ada, Pak. Orang yang laki-laki sekaligus perempuan itu nggak ada, Pak ya. Jadi kita lihat yang nomor 1 itu 100%, yang sementara yang kedua itu 0 gitu ya. Nah inilah yang mendasari kemudian muncul teori tentang pemahaman tentang kejadian saling lepas. Jadi yang tadi kita bahas, yang dimana tidak mungkin dalam satu kali pemilihan laki-laki dan perempuan, itu artinya apa? Irisannya kan nggak ada ya, tidak bisa beririsan, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah itu yang mendasari kejadian saling lepas. Jadi kejadian saling lepas itu di mana kondisinya tidak ada irisannya. Jadi kejadian A benar-benar terpisah dengan kejadian B. Ya, sehingga probabilitasnya juga, peluangnya juga nggak ada irisannya. PA irisan B itu nggak ada. Sehingga kalau dicari A gabungan B, yang adanya apa? PA ditambah PB. Ya, sesederhana itu untuk saling lepas. Misalnya gini. Pelemparan 2 dadu, tentukan probabilitasnya muncul muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11. Perhatikan ya, 7 atau 11 mungkin terjadi ya kan? 7 bisa ada, kalau 2 dadu ya berarti 7 itu mungkin 25 gitu kan ya, 3, 4 ya kan, 6, 1 ya kan? Atau 11 juga bisa kan, 5, 6 atau 6, 5 gitu ya. Tapi sekali lempar muncul bersamaan 7 dan 11 mungkin atau tidak? Ya. Tidak, sehingga kita bisa dapati bahwa ini adalah kejadian saling lepas. Oke, ini A, kita jabarkan aja apa tadi yang 7, kemudian yang B yang 11, kita dapati bahwa PA irisan B-nya nggak ada ya kan? Sehingga ini adalah kejadian saling lepas. Oke, bisa kita selesaikan juga, berarti berapa? Tadi PA-nya berapa di situ? 6 ya kan? Ya kan? PA sama dengan 6 per berapa? 36 ya kan? PB-nya berapa sih Pak? 2 per 36. Berarti PA yang ditanyakan tadi PA gabungan B sama dengan PA
ditambah PB. Oke, sama dengan ini ya, kita beresin ya. 6/36 ditambah 2 per sama dengan beres ya. Kemudian saling komplement. Saling komplement ini lebih sederhana. Bayangkan kalian di satu kelas ini mahasiswa matematika semua kan ya? Tapi kelasnya beda sendiri kan ya? Ini kelas 2 3 gitu kan ya. Nah, bayangkan sekarang semesta pembicaraan kita adalah seluruh mahasiswa matematika San Agustin. Oke, semestanya adalah seluruh mahasiswa matematika San Agustin dan A di sini digambarkan A ya. Jadi A-nya adalah mahasiswa di kelas ini. Nah, komplement itu siapa, Pak? Komplement itu kalau Bapak memilih yang ada di luar kelas ini. Let's say kita kelas ini sekarang ada 15 orang, ya kan? Bapak memilih siapapun mahasiswa matematika di San Agustin yang bukan ada di kelas ini. Itulah yang disebut sebagai komplement yang bukan anggotanya. Probabilitasnya adalah 1 dikurang PA. 1 itu kan dimana itu adalah seluruhnya, ya kan? Seluruhnya ada 1 untuk peluang. Nah, PA itu siapa? Ya, orang-orang di kelas ini. Jadi, berapa peluangnya Bapak memilih mahasiswa matematika di luar kelas ini? Ya dihitung aja Pak, berapa seluruh mahasiswa matematika dikurang seluruh mahasiswa yang ada di sini. Ya kan? Peluangnya ya, 1 per berapa dikurang 1 dikurang, misalkan kita seluruh matematika 400. Di sini berapa? 15, ya kan? Berarti kalian peluang memilih kalian adalah 15 per 400 ya kan. 1 dikurang 15 per 400. Tinggal dihitung saja ya. Oke, next. Sekarang kita punya ini. Jangan terkecoh dengan variasinya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa? Berarti kita cari jumlah seluruh anggotanya ya kan? NS-nya di sini berarti berapa? Kalau kalian NS-nya sama dengan 20 ya. 20 dapat dari mana? Jumlah seluruhnya, ya kan? Lalu N birunya berapa? 6. Lalu N hijau berapa? 10. Sama dengan 10. Terakhir N abu-abu ya. Abu-abu berapa? 4. Oke. Nah, Bapak kasih contoh dulu. Kita coba lihat yang bukan biru. Berapa probabilitasnya terpilih yang bukan biru? Yang bukan biru kan berarti P biru komplement ya kan sama dengan 1 dikurang peluang biru gitu ya. Berapa? 1 dikurang peluang biru berapa biru? 6. 6 dibagi seluruhnya ya kan? 6 dibagi 20. Ini akan sama dengan, biar lebih sederhana ya, 20 per 20 kurang 6 per 20 akan sama dengan 14 per 20 atau 7 per 10. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ada yang mau mencoba? Silakan. Oh ya, silakan. Ya, terlihat ya bedanya ya. Jadi terima kasih sebelumnya Grace. Jadi terlihat bedanya ya. Jadi kita tinggal identifikasi saja abu-abu berapa ya kan. 1 dikurang peluang abu-abu 4 per 20. 20 per kurang 4 sama dengan 16 per 20 atau 4 per 5. Oke ya. Kita lanjutkan. Lalu kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas itu berbeda dengan 2 konteks yang tadi. Kalau kejadian saling bebas itu kita bayangkan gini, ada 2 kejadian terjadi ya,
bisa terjadi secara bersamaan atau bisa tidak terjadi secara bersamaan, tapi tidak saling mempengaruhi. Oke? Tidak saling mempengaruhi. Nah, maka itu disebut sebagai kejadian saling bebas ya, di mana kejadian A tidak mempengaruhi B dan B sebaliknya B juga tidak mempengaruhi A. Rumusnya adalah PA irisan B akan sama dengan PA dikali PB. Kita coba cek contohnya. Misalkan kita lempar dua dadu ya, dua dadu. Dadu 1 kita sebut sisi X, dadu 2 kita sebut sisi Y gitu kan ya. Sisi X kita harapkan kurang dari 2, munculnya kurang dari 2. Kemudian di dadu 2 sisi Y-nya kita harapkan muncul lebih dari 5. Perhatikan, dua dadu kan? Ya. Kira-kira kalau Bapak yang dadu 1 munculnya 3, berpengaruh nggak sama dadu yang kedua? Berapapun yang terjadi, berapapun angka yang muncul di dadu 1 atau dadu 2 tidak saling mempengaruhi, ya kan? Ini kita sebut sebagai kejadian saling lepas. Nah, kalau kalian bisa mengidentifikasi soal ini, udah bisa, oh, sudah pasti nih Pak, ini kejadian saling bebas. Maka kita langsung masukkan ke formulanya, ya. Kelihatan ya. Maka akan kita selesaikan. Oh, ternyata peluang A irisan B-nya adalah 1/9. Maka peluang A-nya 12/36 atau 1/3. Peluang B-nya adalah 12/36, 1/3 juga. Kita langsung kalikan. 1/3 dikali 1/3 akan sama dengan 1/9. Langsung ketemu. Ya. Oke. Maka kita simpulkan contoh tadi adalah kejadian saling bebas. Oke. Oke. Itu dari sekian penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, kita sudah membahas tentang kejadian saling kejadian saling lepas, ya kan? Kita bisa lihat kembali ya kejadian saling lepas tadi ya. Maaf. Ini ya tadi ya kejadian saling lepas, kemudian kita lihat ya benar-benar dua kejadian yang terpisah gitu ya. Kemudian kejadian saling komplement, ya kan, kejadian yang terjadi di luar kelas yang kita harapkan, misalkan A gitu ya, maka itu sebagai komplement. Lalu kemudian yang tadi adalah kejadian saling bebas, di mana kejadian saling bebas ini adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Oke. Nah, oke. Sudah selesai untuk materinya, tapi kita kemudian perlu merefleksikan kembali ya. Kita mulai review kembali dari tadi yang sudah kita panjang lebar menjelaskan, sudah ada juga contoh dari teman kalian tadi mengerjakan. Ada nggak kira-kira yang mau menjelaskan satu persatu? Siapa yang mau menjelaskan kejadian saling lepas seperti apa, kejadian saling komplement seperti apa, dan saling bebas seperti apa? Silakan. Oke, silakan. Menurut saya refleksi yang udah saya pelajari itu saling bebas, kejadiannya itu bisa terjadi saling bersamaan tetapi tidak saling mempengaruhi, Pak. Kalau saling bebas gitu ya, Iya. Sama ya semuanya ya. Jadi kalau kejadian saling bebas yaitu bisa terjadi secara bersamaan atau bisa juga tidak terjadi bersamaan. Yang pasti adalah tidak saling mempengaruhi. Oke, terima kasih. Gabriela, lanjut. Kira-kira ada yang menjelaskan komplement atau saling lepas? Oh, silakan, Mulyani. Kalau menurut saya sendiri ya, saling lepas itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Tidak ada irisannya juga, tadi contohnya juga udah dibilang
tidak ada peluang terpilihnya laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kata hubung yang menjadi karakteristik dari saling lepas itu adalah kata hubung atau, Pak. Oke, itu menurut saya. Terima kasih. Oke. Setuju semuanya? Setuju ya. Jadi kalau saling lepas itu simply kalian perhatikan kasusnya, di mana dia nggak mungkin muncul irisannya, maka dia pasti saling lepas itu ya. Tadi ya, laki-laki dan perempuan. Satu kali milih ya. Kalau dua kali mungkin ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kalau satu kali pilihan, yang ditarik adalah laki-laki dan perempuan, sudah pasti tidak ada irisannya ya, pasti tidak mungkin muncul terjadi. Terima kasih. Terakhir, kalau saling komplement seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Oh ya, silakan. Silakan Christina. Baik, menurut saya yang komplement itu di mana himpunan S yang bukan anggota A. Misalnya kita bisa milih dari himpunan, misalnya himpunan prodi pendidikan matematika. Nah, dari itu kita ada kelas A, jadi kita tidak boleh mengambil dari kelas A itu lagi, Pak. Jadi di luar kelas A, anggota A. Siap. Setuju yang lain? Setuju. Ya, jadi bahasa sederhananya, komplement itu yang bukan anggotanya, ya kan? Yang bukan anggota kelas ini, Pak. Kalau gue mau gampang contohnya, pokoknya yang bukan di kelas kalian itu adalah komplement. Kalau nanti jalan keluar lihat mahasiswa PJKR atau bahasa Inggris, kamu komplement matematika gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Sudah bisa dipahami ya 3 kejadian ini ya. Sekarang kira-kira menurut kalian perkuliahan hari ini bisa kalian pahami dengan baik? Bisa ya. Oke. Kalau bisa semuanya ini sepertinya udah aman semuanya ya. Lalu pertanyaan lanjutan Bapak, kira-kira selama perkuliahan ini apakah kalian mengalami kesulitan? Silakan kalau ada yang mau menjelaskan. Ya. Kalau saya di kesulitannya dalam menentukan rumus-rumusnya, Pak, pakai yang mana seperti itu karena terlalu banyak rumusnya dan hampir sama, cuman beda ditambah dan kurang, jadi buat kesulitan sih, Pak. Oke, yang lain? Kurang lebih sama ya. Oh, Pak, sulit Pak, kira-kira mau pakai yang mana gitu. Nah, kalau kesulitan seperti itu, tenang saja, Bapak sudah menyediakan buku untuk mata kuliah ini. Jadi Bapak khusus buat untuk kalian, judulnya Statistika Matematika. Bapak kolaborasi dengan teman dosen Matematika San Agustin, tapi penulis utamanya adalah Bapak. Nah, di buku ini Bapak sediakan berbagai macam contoh latihan soal, sehingga kalian nanti akan terbiasa memilih yang mana nih formula yang tepat ya. Yang penting kalian sudah pahami dulu konsepnya, bahwa ini adalah kejadian saling lepas, komplement, dan saling bebas ya. Jadi jangan lupa pinjam buku ini di perpustakaan ya. Oke, seperti itu untuk maka sudah selesai untuk mata kuliah hari ini. Untuk minggu depan kita akan mulai mempelajari tentang peluang bersyarat, lanjutan dari peluang saling bebas, rumus base, dan pengantar variabel random. Penasaran? Nanti saja minggu depan ya. Oke, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan dipimpin dengan doa. Tadi diawali dengan doa, silahkan diakhiri dengan doa juga. Siapa? Oh ya, silahkan. Tolong diserahkan ya. Baiklah semuanya, sebelum kita akhiri kelas hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada kami hingga pagi. Dari pagi hingga siang ini kami semua bisa menyelesaikan kelas kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang dan melanjutkan kegiatan kami lainnya. Kami mohon berkat-Mu pada kami, sehingga kami bisa sampai di tempat tujuan kami dan bisa melaksanakan kegiatan kami selanjutnya dengan baik. Tuhan Yesus, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih doanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan selamat siang. Terima kasih.